Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya moderator kelompok ini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teknologi asistif tunadaksa yang diampu oleh dosen Ibu Epiani Damastuti dan Bapak Utomo. Yang beranggotakan Eka Sulistiani, Asadjulana Asranda, Nurita Kadarsi Kusmana, dan saya sendiri Rizky Sapitri. Kami membahas tentang pengertian tunadaksa, karakteristik tunadaksa, hambatan tunadaksa, dan teknologi asistif. 1. Pengertian tunadaksa. Secara umum, gambaran seseorang yang diidentifikasi mengalami tunadaksa adalah mereka yang mengalami kelainan atau kecacatan pada sistem otot, tulang, dan persendian karena kecelakaan atau kerusakan otak yang dapat mengakibatkan gangguan gerak, kecerdasan, komunikasi, persepsi, koordinasi perilaku, dan adaptasi, sehingga mereka memerlukan layanan informasi secara khusus. 2. Karakteristik tunadaksa. A. Karakteristik kognitif. Implementasi dalam konteks perkembangan kognitif ada 4 aspek yang turut mewarnai, yaitu pertama, kematangan yang merupakan perkembangan susunan saraf, misalnya mendengar, yang diakibatkan kematangan susunan saraf tersebut. Kedua, pengalaman, yaitu hubungan timbal balik antara organisme dengan lingkungan dan dunianya. Lanjutan. Ketiga, transmisi sosial, yaitu pengaruh yang diperoleh dalam hubungannya dengan lingkungan sosial. Keempat, ekuilibrasi, yaitu adanya kemampuan yang mengatur dalam diri anak. Wujud konkret dapat dilihat dari indeks kecerdasan atau IQ. Kondisi ketunadaksaan sebagian besar menimbulkan kesulitan belajar dan perkembangan kognitif. B. Karakteristik inteligensi. Dijelaskan dalam Aziz 2015, untuk mengetahui tingkat inteligensi anak tunadaksa dapat digunakan tes yang telah dimodifikasi agar sesuai dengan anak tunadaksa. Tes tersebut antara lain Hauserman Test untuk tunadaksa ringan, Illinois Test, dan Peabody Picture Vocabulary Test. Lanjutan, karakteristik kepribadian. Ada beberapa hal yang tidak menguntungkan bagi perkembangan kepribadian anak tunadaksa atau cacat fisik. Di antaranya, pertama, terhambatnya aktivitas normal sehingga menimbulkan perasaan frustasi. Kedua, kekhawatiran orang tua biasanya cenderung overprotective. Ketiga, perlakuan orang sekitar yang membedakan terhadap penyandang tunadaksa menyebabkan mereka merasa bahwa dirinya berbeda dengan orang lain. Efek tidak langsung akibat ketunadaksaan yang dialaminya menimbulkan sifat harga diri rendah, kurang percaya diri, kurang memiliki inisiatif atau mematikan kreativitasnya. Selain itu, yang menjadi problem penyesuaian penyandang tunadaksa adalah perasaan bahwa orang lain terlalu membesar-besarkan ketidakmampuannya. D. Karakteristik fisik. Selain potensi yang harus berkembang, aspek fisik juga merupakan potensi yang harus dikembangkan oleh setiap individu. Akan tetapi, bagi penyandang tunadaksa, potensi itu tidak utuh karena ada bagian tubuh yang tidak sempurna. Secara umum, perkembangan fisik tunadaksa dapat dinyatakan hampir sama dengan orang normal pada umumnya, kecuali pada bagian-bagian tubuh yang mengalami kerusakan atau terpengaruh oleh kerusakan tersebut. Karakteristik bahasa atau bicara. Setiap manusia memiliki potensi untuk berbahasa. Potensi tersebut akan berkembang menjadi kecakapan berbahasa melalui proses yang berlangsung sejalan dengan kesiapan dan kematangan sensori motoriknya. Pada penyandang tunadaksa jenis polio, perkembangan bahasa atau bicaranya tidak begitu normal, lain halnya dengan penyandang cerebral palsy. Gangguan bicara pada penyandang cerebral palsy biasanya merupakan kesulitan artikulasi, fonotasi, dan sistem respirasi. Hambatan. Hambatan pada tulang, otot, dan sendi dalam fungsinya yang normal. Kondisi ini disebabkan oleh penyakit, kecelakaan, atau dapat juga disebabkan oleh pembawaan sejak lahir. Tunadaksa sering juga diartikan sebagai suatu kondisi yang dapat menghambat kegiatan individu sebagai
akibat kerusakan atau gangguan pada tulang dan otot, sehingga mengurangi kapasitas normal individu untuk mengikuti pendidikan dan untuk berdiri sendiri. Teknologi asistif adalah sebuah alat yang diciptakan untuk mempermudah individu yang memiliki hambatan. Contoh teknologi asistif pada tunadaksa adalah kursi roda, yaitu sebuah alat yang mempermudah seseorang yang memiliki hambatan mobilitas dalam berpindah tempat. Kesimpulannya, istilah teknologi asistif merujuk secara luas pada teknologi apapun yang dapat mengembangkan kemampuan anak berkebutuhan khusus yang menghadapi hambatan belajar agar mereka dapat mengikuti pembelajaran. Anak berkebutuhan khusus membutuhkan alat bantu khusus termasuk dalam teknologi informasi. Melalui teknologi asistif, mereka diharapkan dapat mengikuti pembelajaran sebagaimana anak lainnya di kelas inklusif.